Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3175 membangkitkan asal-usul. Saat cahaya putih itu menghilang, angin laut yang menusuk, bercampur dengan es dan salju, menerpa wajahku. Chu Chen terhuyung berdiri dan mendapati dirinya berada di tepi tebing es yang curam, dengan laut gelap yang bergelombang di bawahnya. Laut Utara, tubuh sumsum giok Xuan Bing Sue King Yu secara otomatis memancarkan cahaya biru untuk melawan dingin ekstrim di tempat ini. Konon, ini adalah ujung dunia, tempat bahkan waktu pun membeku. Chu Chen menatap cermin bagua di tangannya. Cermin itu telah berubah menjadi hitam sepenuhnya pada suatu titik, hanya menyisakan 7 titik cahaya yang tersusun dalam bentuk sendok. Ini adalah pola biduk besar, dengan 4 bintang yang sudah padam. Yang lebih aneh lagi, jejak darah merembes dari tepi cermin, yang kemudian mengembun menjadi kristal es tertiup angin laut. Apa makna di balik kata-kata terakhir pengunggah asli? Sue King Yu menunjuk ke sebuah gunung es yang tiba-tiba muncul di laut yang jauh. Pada hari munculnya 9 peti mati, teratai hijau kekacauan akan mekar. Sebelum dia selesai berbicara, cermin bagua tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya bintang kelima dari 7 bintang di cermin itu, bintang Yu Heng, mulai berkedip-kedip. Pada saat yang sama, rasa sakit yang menus excruciating muncul dari bekas luka yang berantakan di dada Chu Chen. Gumpalan kabut abu-abu merembes keluar tanpa terkendali, mengembun di udara membentuk wajah lelaki tua itu. Peti mati kelima, wajah yang terbentuk dari kabut kelabu itu berkerut. Ini peti mati, harmoni surgawi, segel yang sesuai dengannya adalah. Tiba-tiba, sebuah kolom air setinggi 1000 meter terbuka di permukaan laut, dan makhluk raksasa muncul dari ombak. Itu adalah naga kerangka dengan tubuh sebening kristal. Setiap ruas tulang belakangnya bertatahkan permata berbentuk bintang, dan nyala api biru seperti hantu menari-nari di rongga matanya yang kosong. Naga tengkorak bintang, Sue King Yu seketika memanggil pedang terbang kelahirannya. Ini adalah artefak kuno ganas yang telah lama punah. Naga tulang itu meraung ke langit, dan gelombang suara itu mengembun menjadi badai nyata berupa bilah-bilah es yang menyapu langit. Tepat ketika Chu Chen hendak menggunakan kekuatan kekacauan untuk membela diri, cermin bagua tiba-tiba terbang keluar dari tangannya. Permukaannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sesosok bayangan tangan tua muncul dalam cahaya keemasan dan dengan lembut menekan bagian atas kepala naga tulang itu. Binatang buas itu seketika menjadi jinak seperti kucing, perlahan tenggelam ke laut, hanya memperlihatkan permata di punggungnya yang tersusun membentuk jalan menuju gunung es di kejauhan. Ini adalah sisa kehendak ilahi dari pemilik aslinya. Chu Chen menggenggam cermin bagua yang telah terbang kembali dan memperhatikan retakan di permukaannya. Cermin ini membimbing kita. Keduanya berjalan maju di atas tulang punggung naga, dan setiap langkah mereka membawa cahaya ke sebuah permata di bawah kaki mereka. Di tengah jalan, Chu Chen tiba-tiba berhenti. Dalam pandangan mata kekacauan, permata-permata ini bukanlah hiasan sama sekali, melainkan inti bintang yang terkompresi. Naga tulang ini, suaranya sedikit bergetar saat dia melanjutkan, itu dimurnikan dari sisa-sisa bintang jatuh. Ekspresi Sue King Yu berubah setelah mendengar ini. Selain tetua peramal bintang yang legendaris, hanya pendiri menara Xuanji, sela Chu Chen. Sepertinya lelaki tua yang mengamati bintang-bintang ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan menara Xuanji.
Ketika permata terakhir menyala, sebuah gerbang perunggu raksasa tiba-tiba muncul di permukaan gunung es. Pintu tersebut diukir dengan pola bintang-bintang di langit. Cermin Bagua secara otomatis terbang ke alur di tengah pintu dan terpasang dengan sempurna. Klik, di tengah deru mesin, gerbang raksasa itu perlahan terbuka, memperlihatkan langit berbintang yang mempesona di dalamnya. Itu bukanlah proyeksi, melainkan dunia kecil yang nyata. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam kubah. Sementara tanah tertutup oleh lapisan es tembus pandang, di bawahnya terperangkap berbagai macam makhluk asing dan sisa-sisa kerangka. Di balik pintu berdiri seorang lelaki tua berpakaian rami, rambut putihnya terurai begitu saja di bahunya, sambil memegang tongkat bambu hijau. Hal yang paling aneh tentang dirinya adalah matanya. Matanya tidak memiliki pupil, hanya nebula yang berputar-putar. 3000 tahun, suara lelaki tua itu seperti gesekan jejak bintang, cermin surgawi akhirnya kembali ke tempatnya semula. Tepat ketika Chu Chen hendak membungkuk, lelaki tua itu tiba-tiba mengetuk tanah dengan tongkat bambunya, dan seberkas cahaya bintang melesat langsung ke tanda kekacauan di dadanya. Penerus Xuan Ming, kau telah ternoda oleh aura 7 peti mati pembunuh. Tanda berwarna abu putih itu disinai cahaya bintang, dan 7 garis merah darah langsung muncul. Chu Chen mendengus dan berlutut dengan satu lutut. Tiba-tiba, jiwa baru yang kacau di dalam tubuhnya membuka matanya dan menyerap semua pola darah ke dalam perutnya sambil membentuk segel tangan. Hah! Pria tua yang mengamati bintang-bintang itu sedikit menyipitkan matanya yang seperti nebula. Jiwa kekacauan yang baru lahir ternyata mampu mencerna hukum-hukum kekacauan. Menarik. Sui Qingyu buru-buru membantu Chu Chen berdiri. Senior, kami ditugaskan oleh Master Menara Xuanji. Aku tahu. Pria tua itu berbalik dan berjalan menuju kolam bintang di tengah ruangan. Anak itu memilih jalan yang berbeda dari Xuan Ming, dan pada akhirnya, dia tetap ditelan oleh peti mati. Bunga teratai kristal mengapung di kolam bintang, setiap kelopaknya menyegel bintang mini. Lelaki tua itu, sambil mengamati bintang-bintang, mengetuk tongkat bambunya dengan ringan, dan pemandangan mengerikan muncul saat air kolam bergejolak. 5 peti mati melayang di antara langit dan bumi. 3 di antaranya sudah setengah terbuka, yang keempat berguncang hebat, dan yang kelima mulai mengeluarkan kabut hitam. Serigala rakus, pasukan yang hancur, 7 pembunuhan, harmoni surgawi, kejujuran. Setiap kali lelaki tua itu menyebut nama, sebuah bintang padam. 5 dari 9 peti mati telah terbangun. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Chu Chen menekan gejolak kekuatan yang kacau di dalam dirinya. Senior, Tuan berkata Anda tahu cara untuk menghentikan 9 peti mati. Lelaki tua yang mengamati bintang-bintang itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengarahkan tongkat bambunya ke Sui Qingyu. Tubuhmu terbuat dari sungsung giok Xuanbing, yang dapat digunakan untuk menyegel peti mati. Lalu dia menunjuk ke Chu Chen, penerus Chaos dapat ditempatkan di 3 peti mati, 5 peti mati yang tersisa. Dia mendongak ke langit berbintang, kita perlu menemukan 4 orang lainnya yang ditakdirkan untuk menghadapi malapetaka ini. Pupil mata Sui Qingyu menyempit tajam. Maksudmu, kau ingin menggunakan tubuhmu sebagai peti mati? Tidak. Lelaki tua itu mengayunkan tongkat bambunya dengan ringan, dan pemandangan kolam bintang berubah, memperlihatkan bunga teratai biru yang sedang mekar. 9 peti mati itu awalnya adalah wadah hukum yang lahir dari Dao Surgawi. Ketika Xuan Ming dan leluhur Xuanji menyegelnya, itu hanyalah solusi sementara. Hanya ketika teratai biru kekacauan mekar, ketertiban dapat dipulihkan.
Tanda di dada Chu Chen tiba-tiba memanas, dan segumpal kabut abu-abu merembes keluar, mengembun di udara membentuk wajah tetua Suan, monster bintang tua, kau belum mati. Orang tua yang mengamati bintang-bintang itu tidak tersinggung. Sebaliknya, dia tertawa, jiwa sisamu cukup gigih. Memang, teratai hijau kekacauan membutuhkan kekuatan 9 peti mati sebagai makanan, dan kunci untuk membuka teratai hijau. Dia mengalihkan pandangannya ke Chu Chen, itu ada di dalam tubuh penerus kekacauan. Wajah pucat tetua Suan tiba-tiba berubah. Kau gila, memaksa membangkitkan teratai biru, bocah ini akan. Apakah aku akan mati? Pria tua yang mengamati bintang-bintang itu menyela. Suan Ming, bukankah kau juga memilih jalan ini dulu? Dia menoleh ke Chu Chen dan berkata, sekarang kau punya 2 pilihan. Pertama, mencari orang yang ditakdirkan untuk malapetaka itu selangkah demi selangkah, tetapi ke-9 peti mati itu mungkin akan terbangun sebelum semuanya terkumpul. Kedua, kita bisa membangkitkan teratai kekacauan lebih awal, tetapi tubuh kekacauanmu mungkin tidak mampu menahannya. Tiba-tiba, bayangan ilusi bunga teratai biru di kolam bintang mekar, dan 9 lubang kecil muncul di tengah teratai, berbentuk persis seperti peti mati. Chu Chen menatap teratai hijau itu, dan jiwa barunya yang kacau tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, dengan rasa ingin tahu menyentuh bayangan teratai itu dengan tangan kecilnya. Sepertinya sistem itu sudah menentukan pilihan untukmu. Lelaki tua yang mengamati bintang-bintang itu menghela napas. 3 hari lagi akan terjadi peristiwa langka, yaitu kesejajaran 9 bintang yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Pada saat itu, aku akan memasang susunan pencuri langit dan pengubah matahari untuk membantumu mengaktifkan kekuatan teratai biru. Tapi sebelum itu, dia tiba-tiba mengarahkan tongkat bambunya ke dahi Sue Qingyu. Gadis, kau harus menyelesaikan transformasi pamungkas Sungsung Giok Xuanbing terlebih dahulu. Sebelum Sue Qingyu sempat bereaksi, dia sudah membeku dalam bongkahan es. Chu Chen terkejut dan hendak bergerak ketika dia menyadari bahwa Sue Qingyu di dalam es sedang mengalami perubahan yang mencengangkan. Rambutnya perlahan berubah menjadi biru es, kulitnya menjadi setransparan kristal, dan energi yang mengalir di dalam tubuhnya bukan lagi kekuatan spiritual, melainkan hukum dingin ekstrim murni. Pria tua yang mengamati bintang-bintang itu menjelaskan, aku membantunya membangkitkan jati dirinya yang sebenarnya lebih awal agar dia bisa mengatasi berbagai perubahan yang akan terjadi. Tepat ketika Chu Chen hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, getaran hebat tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Pemandangan di Star Pool berubah drastis, memperlihatkan pemandangan mengerikan di atas laut utara. Retakan berwarna merah darah menyebar di langit, dan garis besar peti mati ke-6 dapat terlihat samar-samar di dalam retakan tersebut. Tidak bagus. Pria tua yang mengamati bintang-bintang itu mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Peti mati Lian Zhen telah terbangun sebelum waktunya, ini tidak mungkin, kecuali... Wajah tetua Suan yang pucat dan berkabut tiba-tiba mengeluarkan peringatan yang melengking, hati-hati di belakangmu. Chu Chen secara naluriah menoleh ke samping, dan sebuah belati yang terbentuk dari cahaya bintang menggores tenggorokannya. Orang yang memegang belati itu tak lain adalah Sue Qingyu, yang seharusnya sudah membeku di dalam es. Namun, saat ini, matanya telah berubah sepenuhnya menjadi putih keperakan, dan tubuhnya memancarkan aura aneh yang berasal dari sumber yang sama dengan peti mati itu. Dia sedang dikendalikan oleh peti mati surgawi. Lelaki tua yang mengamati bintang-bintang itu mengarahkan tongkat bambunya dengan tajam. Tetapi, Sue Qingyu,
menjadi wujud halus dan langsung menembus penghalang kekuatan bintang. Tepat ketika Chu Chen hendak menyalurkan kekuatan kekacauan, rasa sakit yang menusuk tiba-tiba muncul di dadanya. Hukum-hukum kacau yang telah diserap oleh jiwa baru yang kacau tiba-tiba berbalik menyerang, dan 7 garis keturunan mengalir deras melalui meridian seperti makhluk hidup. Bab 3176 memurnikan bersama, inilah jurus mematikan sebenarnya dari peti mati 7 pembunuh. Kabut kelabu yang menyelimuti tetua Suan Sirna oleh seberkas cahaya perak, itu ditanamkan di dalam dirimu sejak lama. Ujung jari Sue Qingyu telah menyentuh dahi Chu Chen, dan kekuatan dingin yang ekstrim bercampur dengan aura peti mati itu melonjak dengan liar. Pada saat kritis antara hidup dan mati ini, sebuah seruan pedang yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Chu Chen. Pedang pembunuh iblis terbang keluar secara otomatis, dan pola yang identik dengan pola teratai hijau kekacauan muncul di bilahnya. Dengan kilatan cahaya pedang, lengan kanan Sue Qingyu terputus di bahu dan jatuh ke tanah, berubah menjadi genangan cairan berwarna putih keperakan. Memanfaatkan momen itu, lelaki tua yang sedang mengamati bintang-bintang melemparkan tongkat bambunya, yang kemudian berubah menjadi ribuan cahaya bintang yang menyelimutinya. "Ini bukan gadis itu," orang tua itu berteriak. "Itu boneka cermin dari peti mati Lianzhen. Tubuh aslinya mungkin sudah." Kolam bintang tiba-tiba mendidih, memperlihatkan pemandangan keputusasaan yang mendalam. Sue Qingyu yang sebenarnya terperangkap dalam peti mati transparan, tubuhnya terbungkus rantai perak. Peti mati itu tergantung di tengah retakan berwarna merah darah, dengan laut utara yang bergelombang di bawahnya. Mata Chu Chen merah padam karena amarah, dan jiwa Naschen kekacauan secara paksa kembali ke posisi asalnya meskipun mendapat serangan balik. Dia meraih pedang pembunuh iblis, dan pola teratai biru pada pedang itu tiba-tiba menjadi hidup, menyebar di sepanjang gagang hingga ke seluruh lengan kanannya. 3 hari, suaranya sangat serak. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Pedang pembunuh iblis itu memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemanapun ujungnya mengarah, ruang terkoyak seperti selembar kertas tipis. Sebelum lelaki tua pengamat bintang itu sempat menghentikannya, Chu Chen sudah melompat ke dalam celah. "Konyol," pria tua itu menghentakkan kakinya dengan cemas. "Tanpa perlindungan formasi besar, bagaimana kau berharap bisa menahan peti mati Lianzhen?" Kata-kata itu tiba-tiba terhenti. Pemandangan yang muncul di gugusan bintang itu membuat pengamat bintang tua yang berpengalaman sekalipun terdiam takjub. Saat Chu Chen memasuki celah merah tua itu, jiwa barunya yang kacau tiba-tiba hancur dengan sendirinya, berubah menjadi 9 gumpalan energi abu putih yang melilit tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya biru muncul di antara alis Sue Qingyu, yang terperangkap di dalam peti mati. Pada saat yang sama, bayangan ilusi di kolam bergerak tanpa angin, dan sebuah kelopak perlahan terbuka. Dari 9 lubang di jantung teratai, 1 kelopak bersinar lembut dengan cahaya perak. Turbulensi spasial di dalam celah merah tua itu seperti ribuan bilah tajam yang mengiris tubuh Chu Chen. Perisai pelindung yang dibangun dari kekuatan kekacauan terus-menerus mengeluarkan suara retakan saat berjuang untuk menahan tekanan. Dia menatap lekat-lekat peti mati transparan di depannya. Pola teratai biru pada pedang pembunuh iblis telah menyebar ke separuh tubuhnya, membentuk urat-urat aneh di permukaan kulitnya. "Kakak senior," suara gemuruh itu ditelan oleh ruang yang terdistorsi. Chu Chen mendorong dirinya dengan sekuat tenaga, dan setiap inci yang dia gerakkan ke depan, puluhan luka dalam yang memperlihatkan tulang muncul di tubuhnya. Anehnya,
Darah yang mengalir keluar tidak menghilang, melainkan diserap oleh pola bunga lotus dan berubah menjadi cahaya abu putih yang lebih menyilaukan. Sue Qingyu, yang berada di dalam peti mati transparan, sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya yang semula biru sedingin es telah berubah sepenuhnya menjadi putih keperakan, dan siluet peti mati mini tercermin di pupil matanya. Dengan susah payah, dia mengangkat jarinya dan menelusuri garis es di dinding peti mati. Itu adalah jimat pedang penangkal kesusahan dari Sekte Faming. Tindakan ini tampaknya memicu semacam pembatasan. Rantai perak di permukaan peti mati tiba-tiba mengencang, menekan dagingnya. Yang lebih mengerikan lagi, rantai-rantai itu mulai mengekstrak saripati sungsung giok Xuanbing dari tubuhnya, menyuntikkannya ke dalam air laut yang bergelombang di bawah melalui dasar peti mati. Jadi begitu, dalam penglihatan mata kekacauan, Chu Chen melihat seluruh laut utara berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Setiap tetes air laut mengandung jejak kekuatan peti mati, seolah-olah seluruh lautan telah menjadi perpanjangan dari peti mati Lianzhen. Pedang pembunuh iblis tiba-tiba bergetar dengan sendirinya, ujungnya menunjuk ke arah sebuah rune yang tidak mencolok di dasar peti mati. Chu Chen tiba-tiba mendapat inspirasi dan mencurahkan seluruh kekuatan kacau ke pedang itu, lalu menusukkannya ke arah tempat tersebut. Menggigit dengan bunyi dentang yang tajam, saat ujung pedang menyentuh rune, seluruh celah merah tua itu menjadi sunyi. Segera setelah itu, retakan seperti jaring laba-laba menyebar di seluruh permukaan peti mati, berpusat di titik benturan. Patah, saat peti mati itu meledak, seberkas cahaya perak melesat ke langit, mengembun menjadi bayangan nyata peti mati di udara. Inilah peti mati Lianzhen, yang sebenarnya, Sue Qingyu, yang berhasil melarikan diri, jatuh ke bawah seperti layang-layang dengan tali yang putus, tubuhnya masih terbungkus rantai perak yang belum hilang. Chu Chen langsung terjun tanpa ragu dan menangkap Sue Qingyu tepat saat dia hendak jatuh ke laut. Sentuhan dingin itu membuat bulu kuduknya merinding. Suhu tubuhnya sangat rendah, dan kulitnya tertutup kristal es halus, yang masing-masing mengandung setetes cairan perak. Chu Chen, bibir Sue Qingyu bergerak dengan susah payah, suaranya hampir tak terdengar. Cepat, itu, asimilasi aku. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba gemetar hebat, dan cahaya biru yang bergejolak muncul di mata putih keperakannya. Chu Chen merasa ngeri saat menyadari bahwa kristal es itu mencair dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan cairan perak meresap ke dalam meridiannya dan berkumpul menuju jantungnya. Bayangan semu peti mati Lianzhen yang menjulang tinggi di langit tiba-tiba berubah arah dan menukik ke arah mereka berdua. Yang lebih mengerikan lagi, sejumlah besar kolom air muncul dari permukaan laut utara secara bersamaan, dan di puncak setiap kolom air berdiri sebuah boneka cermin yang tampak persis seperti Sue Qingyu. Pada saat kritis, tanda kacau di dada Chu Chen tiba-tiba terkelupas dengan sendirinya, berubah menjadi bayangan bunga teratai biru yang sedang mekar dan menyelimuti mereka berdua. Saat peti mati Lianzhen bertabrakan dengan King Lian, seluruh ruang bergetar hebat, dan gelombang kejutnya menciptakan lekukan di laut di bawahnya dengan diameter 1 kilometer. Ini, Chu Chen melihat ke dalam dirinya dan menemukan bahwa jiwa yang baru lahir dan kacau di dantiannya telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh teratai hijau yang menyerupai tunas. 7 garis tipis dengan warna berbeda melilit batang teratai, yang merupakan hukum-hukum kacau yang telah diserap sebelumnya. Di luar bayangan ilusi teratai biru, peti mati Lianzhen dengan panik menabrak penghalang,
namun tidak mampu menembus layar cahaya abu putih yang tampak tipis. Memanfaatkan momen singkat ini, Chu Chen meletakkan telapak tangannya di dada Sue Qingyu, mencoba menggunakan kekuatan teratai biru untuk menghilangkan cairan perak tersebut. Percuma saja, Sue Qingyu tersenyum getir. Kekuatan peti mati surgawi telah menyatu dengan asal-usulku, kecuali... Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Chu Chen. Kilatan tekad terpancar dari mata birunya yang dingin dan perak. Gunakan teratai hijau kekacauan untuk memurnikan diriku juga. Tidak, Chu Chen menolak dengan tegas. Tetapi melihat bahwa Sue Qingyu telah mengaktifkan teknik es mendalam sendiri, memaksa kekuatan peti mati yang meluap di dalam tubuhnya ke telapak tangan kanannya, memadatkannya menjadi bola cahaya biru keperakan yang tidak stabil. Lianzen Coffin menggunakan saya untuk menentukan lokasi Anda. Dia menempelkan bola cahaya itu ke dada Chu Chen. Ini satu-satunya cara. Saat bola cahaya menyentuh bayangan teratai biru yang ilusi, perubahan mendadak terjadi. Kuncup bunga teratai tiba-tiba mekar dengan 3 kelopak, dan lubang di tengah bunga teratai menyala dengan cahaya perak. Sungguh luar biasa, serangan Lianzen tiba-tiba terhenti, seolah-olah kehilangan targetnya. Chu Chen tiba-tiba menyadari, teratai biru menyerap kekuatan peti mati itu. Tubuh Sue Qingyu mulai menjadi transparan, dan saripati sumsum giok Xuanbing diekstraksi oleh teratai biru bersamaan dengan kekuatan peti mati. Chu Chen mencoba menghentikannya, tetapi mendapati bahwa lengannya juga ikut terserap. Kulitnya perlahan berubah menjadi giok, dan pola yang sama seperti teratai biru muncul. Melepaskan, suara Sue Qingyu semakin lembut, hanya ini satu-satunya. Mustahil. Chu Chen tiba-tiba membalikkan kekuatan teratai biru, dengan paksa menuangkan energi peti mati yang telah dia serap kembali ke tubuh Sue Qingyu. Jika kau akan menyerapnya, serap semuanya sekaligus. Langkah gila ini memicu reaksi berantai. Gambar ilusi teratai biru itu bergetar hebat, dan 2 dari 3 kelopak yang mekar tiba-tiba layu. Dengan energi yang tersisa membentuk keseimbangan sempurna di antara keduanya. Yang lebih ajaib lagi, cairan perak di dalam tubuh Sue Qingyu mulai beredar secara teratur, dan akhirnya mengembun menjadi kristal es di dantiannya. Permukaannya berwarna putih keperakan, tetapi bagian dalamnya berkilauan dengan cahaya abu-abu seperti bunga lotus biru yang kacau. Bayangan semu peti mati Lianzen yang menjulang tinggi di langit mengeluarkan jeritan melengking dan tiba-tiba mengubah arah, berusaha melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari teratai biru ilusi, mengikat peti mati seperti rantai dan perlahan namun pasti menyeretnya menuju jantung teratai. Ini, Sue Qingyu menatap tangannya dengan tak percaya. Karena warnanya telah kembali normal. Apa yang terjadi? Sebelum Chu Chen sempat menjawab, seluruh celah merah itu tiba-tiba runtuh. Di atas laut utara di dunia nyata, susunan pencuri surga dan pengubah matahari yang dipasang oleh tetua pengamat bintang telah diaktifkan, dengan 9 bintang ilusi perlahan berputar mengelilingi bayangan teratai biru. Periode 3 hari itu belum tiba, suara lelaki tua itu bergema di ruangan itu. Dengan mengaktifkan teratai biru secara paksa, kau akan. Kata-kata itu tiba-tiba terhenti. Peti mati Lianzen di dalam teratai ilusi tiba-tiba meledak, dan gelombang energi yang mengerikan merobek lubang di formasi besar tersebut. Seberkas cahaya perak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan menghilang ke cakrawala utara. Chu Chen, sambil menggendong Sue Qingyu yang lemah, jatuh terhempas ke permukaan es di platform pengamatan bintang. Ia terkejut ketika lengan kanannya berubah sepenuhnya menjadi giok,
sementara mata kiri Sue Qingyu berubah menjadi putih keperakan secara permanen. Bersambung.